Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang surat Yakobus. Surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Surat ini berisi ajaran dan nasihat penting tentang bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Yuk, kita dengarkan bersama supaya kita bisa belajar lebih baik. Nah, kita harus mengetahui apa itu surat Yakobus. Nah, surat Yakobus adalah salah satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Nah, surat ini ditulis untuk semua orang Kristen, bukan untuk orang atau gereja tertentu saja ya. Nah, isinya ini penuh dengan nasihat tentang bagaimana hidup dengan iman yang nyata. Nah, artinya kita bukan hanya berkata percaya kepada Tuhan, tetapi juga melakukan hal-hal baik sesuai ajarannya. Nah, selanjutnya itu adalah masalah jemaat pada zaman Yakobus. Nah, pada zaman Yakobus, jemaat Kristen menghadapi banyak masalah seperti yang pertama yaitu adalah ada orang kaya yang sombong dan tidak peduli pada orang miskin. Nah, yang kedua yaitu adalah jemaat sering bertengkar dari iri hati. Nah, yang ketiga itu adalah orang lebih mencintai harta benda daripada Tuhan. Nah, yang pertama yaitu adalah salam dan pendahuluan Yakobus 1 ayat 1. Penulis memperkenalkan diri dan penerima surat. Yang kedua yaitu adalah iman dalam pencobaan dan kesabaran. Itu terucap di ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai 18. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Godaan tidak berasal dari Allah. Nah, yang ketiga, pelaku firman bukan hanya pendengar. Ayat tercantum di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Mengendalikan lidah dan melakukan firman adalah tanda iman sejati. Nah, yang keempat, larangan diskriminasi tercantum di ayat Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Jangan memandang muka dalam memperlakukan orang kaya dan miskin. Nah, penulis surat ini adalah Yakobus. Nah, yang diyakini sebagai saudara tiri Yesus yang berayat di Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 33. Yakobus merupakan pemimpinan penting di jemaat Yerusalem di bagian ayat Kisah Para Rasul 15 dan dihormati sebagai seorang tokoh yang bijaksana. Nah, dengan penuh pengaruh dalam gereja mula-mula, surat ini ditunjukkan kepada kedua belah suku di perantauan. Ungkapan ini merujuk pada umat Allah yang tersebar. Nah, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus. Surat ini lebih bersifat universal, bukan untuk jemaat tertentu saja. Surat Yakobus bertujuan memberikan nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, menguatkan jemaat yang menghadapi penganiayaan, pencobaan, dan kemiskinan, mengingatkan bahwa iman sejati harus menghasilkan perbuatan yang baik, dan menyampaikan ajaran moral dan etika Kristen seperti pengendalian lidah dan menghindari favoritisme dan bersabar dalam penderitaan tersebut. Surat ini kemungkinan ditulis sekitar tahun 40-50 Masehi, menjadikannya salah satu kitab Perjanjian Baru yang paling awal. Surat ini mencerminkan situasi jemaat mula-mula yang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Nah, termasuk ketidakadilan dari pihak orang kaya terhadap pihak orang miskin.
Yakobus menggunakan gaya penulis gaya yang tegas dengan banyak perumpamaan yang ilustrasi yang langsung. Nah, misalnya adik-adik, iman tanpa perbuatan adalah mati. Gaya ini mengingatkan pada literatur hikmat dalam Perjanjian Lama, seperti Amsal dan Kitab Ayub. Nah, beberapa tema utama dalam surat Yakobus meliputi iman yang disertai perbuatan hikmat ilahi, kepedulian terhadap orang miskin, mengendalikan ucapan, kesabaran dalam penderitaan. Surat ini menekankan bahwa iman Kristen bukan hanya soal keyakinan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk kita. Hai adik-adik, kalian tahu tidak ada satu surat di Alkitab yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Surat ini mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Yuk kita dengar ceritanya. Yakobus menulis surat ini untuk orang-orang Kristen yang sedang menghadapi banyak masalah. Nah, dia ingin mereka tetap kuat dan tidak menyerah. Yakobus bilang kalau kita itu menghadapi ujian atau kesulitan, kita harus bersyukur karena kesulitan itu seperti latihan yang membuat kita lebih sabar dan kuat. Dia juga mengingatkan kita bahwa iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mau menolong teman yang kesusahan, itu namanya iman yang kosong. Nah, jadi Yakobus mengajarkan supaya kita peduli kepada orang lain, terutama yang miskin atau yang sedih. Nah, Yakobus juga bilang kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Lidah kita kecil, tapi bisa membuat masalah besar kalau kita tidak menjaganya. Nah, jadi kita harus berbicara dengan baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Pesan terakhir Yakobus adalah jangan mudah iri hati atau marah. Sebaliknya, kita harus rendah hati dan minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa membuat keputusan yang baik. Nah, anak-anak, dari surat Yakobus kita belajar untuk bersabar, membantu orang lain, menjaga perkataan kita, dan selalu rendah hati. Kalau kita hidup seperti ini, Tuhan akan sangat senang melihat kita bagaimana serukan cerita dari surat Yakobus. Ayo kita coba hidup seperti yang Yakobus ajarkan. Karena itu, Yakobus menulis surat ini untuk menegur dan mengarahkan kita supaya hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Kristus. Nah, yang pertama adalah Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, yaitu adalah Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga hanyalah dengan iman. Nah, adik-adik, dari surat Yakobus kita belajar bahwa iman kepada Tuhan harus disertai perbuatan baik. Mari kita berusaha untuk hidup rukun, saling mengasihi, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Sekian dan terima kasih. Shalom.